Baik, kali ini kita akan belajar tentang kemagnetan. Ya, jadi kita akan membahas dulu sedikit tentang magnet, baru kaitannya dengan listrik. Agar kami tetap semangat buat video dan share terus, bantu subscribe yuk. Subscribe itu tidak mengurangi harta, tapi menambah pahala. Like juga, kemudian komen jika ingin bertanya. Terima kasih. Oke, apa yang Anda ketahui tentang magnet dan medan magnet? Maka kita akan membahas pengertian medan magnet. Oke, medan magnet adalah ruang magnet di mana gaya magnet masih bisa kita rasakan atau masih mempengaruhi besi, gitu ya. Besi akan tertarik ke sumber magnet gitu. Nah, di sini kita lihat ya, ada gambar. Nah, seperti ini. Jadi kenapa kemudian gunting itu ditarik oleh magnet? Karena medan magnetnya masih sampai ke sini, seperti itu. Dan gunting dan kunci ini ditarik oleh magnet karena terpengaruhi oleh magnet. Hanya logam yang kemudian akan dipengaruhi oleh magnet. Kalau kayu tidak, kemudian karet tidak, berlian tidak, hanya logam ya, seperti besi. Asal-usul kemagnetan. Kata magnet berasal dari kata magnesia yang merupakan nama suatu daerah di Asia Kecil. Mereka yang mengungkapkan di mana ditemukannya batu besi lebih dari 2000 tahun yang lalu. Jadi batu itu menarik logam-logam yang ada di sekitarnya. Bangsa Cina sudah menggunakan petunjuk arah kompas magnetik dalam pelayaran kira-kira mulai pada tahun 1200. Bahan magnetik dan non-magnetik. Jadi bahan yang kita kenal di lingkungan kita itu ada yang magnetik. Bahan yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet dan dapat dimagnetkan. Seperti contohnya besi, baja, nikel, kobalt ya. Kemudian bahan non-magnetik terdiri dari bahan paramagnetik, bahan yang ditarik dengan lemah oleh magnet dan tidak dapat dimagnetkan. Contoh aluminium, platina. Bahan diamagnetik, bahan yang ditolak dengan lemah oleh magnet dan tidak dapat dimagnetkan. Seng, ya, kemudian bismut, karet, kayu, gitu ya. Ini ada hipotesa Weber. Besi dan baja terdiri dari atom-atom magnet yang disebut magnet elementer. Jadi elementernya memiliki elementer magnet. Besi dan baja itu. Besi dan baja yang tidak bersifat magnet susunan, magnet elementernya tidak teratur. Seperti ini ya. Besi dan baja yang bersifat magnet susunan, magnet elementernya teratur. Gitu. Magnet elementer pada besi mudah diarahkan. Magnet elementer pada baja sukar diarahkan. Ini adalah contoh kompas ya, gambar kompas. Magnet memiliki dua kutub ya, kutub utara dan kutub selatan. Kutub magnet adalah ujung-ujung magnet yang mempunyai gaya tarik atau gaya tolak terbesar. Setiap magnet selalu mempunyai dua buah kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan ya. Utara dan selatan. Biasanya kalau yang kita temui di pendidikan itu ada warna merah dan biru. Magnet dan kutub magnet. Kutub magnet bagian magnet yang paling kuat pengaruh kemagnetannya. Kutub-kutub magnet utara dan selatan ya. Seperti ini ada gambar bumi, ada utara dan selatan. Jarum untuk kompas secara bebas mengarah ke utara dan selatan. Bumi sebagai magnet dengan kutub magnet sedikit bergeser dari kutub-kutub geografi. Jadi agak miring dia. Kalau kita punya peta kayak gini nih, garisnya. Kemudian untuk magnet bumi itu agak miring seperti ini. Jadi ini bisa dimanfaatkan untuk kompas sifat-sifat kutub magnet. Ya. Kutub tidak senama tarik-menarik. Jadi kalau dia berbeda kutub akan tarik-menarik.
sama seperti listrik ya. Kutub yang sejenis atau senama akan tolak-menolak. Seperti gambar yang ada berikut ini. 4 gambar ini, kalau di sini dia akan tarik-menarik, di sini dia akan tolak-menolak seperti ini. Magnet memiliki 2 kutub. Sudah tadi. Cara membuat magnet. Yang pertama, digosok. Kutub magnet yang dihasilkan di ujung bahan selalu berlawanan dengan kutub magnet yang menggosokkannya. Yang kedua, dengan induksi. Bila besi dan baja didekatkan, tidak menyentuh pada bahan magnet yang kuat, maka besi dan baja akan menjadi magnet. Terjadinya magnet seperti ini disebut dengan induksi. Jadi hanya didekatkan saja. Setelah dijauhkan kembali, besi akan mudah kehilangan sifat magnetnya dan baja tetap mempertahankan sifat magnetnya. Jadi kalau kita mau buat besi logam magnet, maka bahannya hendaknya baja. Karena dia akan mempertahankan sifat magnetnya. Magnet menimbulkan medan magnetik di sekitarnya. Ya, seperti ini medan magnetik adalah ruang di sekitar suatu magnet di mana magnet lain atau benda lain yang mudah dipengaruhi magnet akan mengalami gaya magnetik. Akan ditarik jika diletakkan dalam ruangan tersebut. Garis-garis gaya magnet atau flux magnetik adalah garis-garis yang menggambarkan adanya medan magnetik seperti ini. Ini pembuktian menggunakan pasir-pasir, tapi kalau secara gambar di buku, dia ada garis-garis seperti itu ya. Jadi wilayah ini masih dipengaruhi oleh medan magnet. Jadi kalau kita taruh besi di sini, maka dia akan tertarik. Di sini kita letak, akan tertarik. Tapi kalau di sini kita letak, dia tidak akan tertarik karena berada di luar medan magnetik di sekitar magnet tersebut. Oke, medan magnet biasanya dinyatakan dengan garis-garis KL yang disebut garis medan magnet atau garis gaya magnet. Garis-garis ini mempunyai arah yang keluar dari kutub utara magnet dan masuk ke kutub selatan magnet, seperti ditunjukkan pada gambar berikut ini. Ini dia ya, ini garis-garisnya, ini tidak bisa dilihat oleh mata, ini hanya sebagai penggambaran saja. Jadi kalau besi kita letakkan di sini misalnya, itu akan tertarik. Kalau kemudian di sini, dia tidak akan tertarik. Karena berada di luar medan gaya magnetiknya. Medan magnetik. Nah, selatan, utara. Utara selatan ya. Gambar ini menunjukkan bagaimana medan magnet pada magnet batang mempengaruhi jarum kompas. Kalau kita letakkan misalnya di sini jarum kompas, maka jarum kompas itu akan bergerak-gerak kayak gitu. Ya. Ada 3 aturan garis-garis medan magnet. Yang pertama, garis-garis medan magnet tidak pernah saling berpotongan. Garis-garis medan magnet selalu keluar dari kutub utara dan masuk kutub selatan serta membentuk kurva tertutup. Jika garis-garis medan magnet pada suatu tempat rapat, maka medan magnet pada tempat tersebut kuat. Sebaliknya, jika garis-garis medan magnet pada suatu tempat renggang, maka medan magnetnya pada tempat tersebut lemah. Induksi magnetik. Lanjut. Di sini ada hukum Biot-Savart. Seperti itu. Jadi di sini ada arus. Ini yang bola jatuh ke bawah ini, itu diibaratkan adalah arus. Kemudian yang merah berputar-putar itu adalah arah perputarannya. Ini arah arusnya. Jadi diperoleh suatu rumus B. B ini adalah induksi magnet di suatu titik P. Ya, itu rumusnya adalah mu0, permeabilitas ruang hampa, dan ini nilainya sudah tetap. Dan coba dihafalkan 4V kali 10⁻⁷ Weber per Armstrong.
ya. Kemudian di sini ada 2 pi. R ini adalah jari-jari lintasan lingkarannya, jari-jarinya gitu. Jadi ini ada kawat, kemudian ini ada suatu titik atau suatu tempat atau apa namanya ya, suatu titik lah, bisa di sini sebenarnya, bisa di sini, bisa di sini. Itu yang menentukan jaraknya R-nya ya. Di sini bisa juga ya. Ya, itu nanti ada nilai R-nya. Maka dihitung dengan rumus ini. Namanya hukum Biot-Savart. Induksi magnet di titik O dapat ditentukan dengan persamaan berikut. Ya, ini dia. Besar induksi magnet di titik O adalah mu0 I per 2R. Jika terdapat banyak lilitan, jadi N lilitan kawat melingkar pada persamaannya maka persamaannya menjadi seperti ini, dikali jumlah lilitannya. Gitu. Jadi ini ada kawat, kemudian di tengahnya itu nilai besar medan magnetnya adalah ini rumusnya. Kemudian kalau banyak dia kawatnya di lingkar-lingkar, maka rumusnya berubah menjadi mu0 I kali N per 2R. Nah, kemudian sementara itu induksi magnet pada titik S, jadi dia kalau di atasnya itu ini ada kawat melingkar, dialiri arus listrik, kemudian pada titik S berlaku rumus mu0 I R sin theta. Di sini ada sudutnya ya, dan akan diberikan di soal per 2A kuadrat. Medan magnet di sekitar arus listrik. Jadi yang pertama itu ada percobaan pada tahun 1820 oleh Ørsted ya. Kesimpulannya, di sekitar pengantar kawat yang dialiri arus listrik terdapat medan magnet. Arah medan magnet tergantung pada arah arus listrik yang mengalir. Jadi di mana ada arus listrik, di situ ada medan magnet. Ini perlu dipahamin ya. Sebaliknya, kalau kita ingin membuat arus listrik, maka coba hadirkan magnet, kemudian ada pergerakan, maka akan menghasilkan listrik. Materi ada di video lain ya. Lanjut. Medan magnet di sekitar penghantar lurus. Jadi ini ada kawat lurus panjang. Ini dikasih kompas untuk pembuktian apakah betul ada medan magnet di situ. Jadi ketika kita alirkan listrik di sini, kemudian di pinggirnya kita letakkan kompas, kompas itu akan bergerak-gerak. Itu membuktikan adanya medan magnet pada sekitar kawat ketika dialirkan arus listrik di situ. Kayak gini kalau mau buat percobaan. Jadi pada kawat lurus tadi sudah dibahas di atas. Kemudian bagaimana dengan pada kawat kumparan berarus? Jadi kawat kumparan itu seperti ini. Jadi ada kawat kemudian digulung-gulung mengumpar. Jadi di sini banyak lilitan. Jadi berapa kali gulung itu dinyatakan sebagai lilitan. Gitu. Ya. Kayak gitu dah. Kawat dengan arah arus keluar dari bidang. Kemudian yang X itu adalah kawat dengan arah arus masuk ke bidang. Kutub utara, magnet kumparan dapat ditentukan dengan aturan tangan kanan. Ya, kayak gini nih. Keempat jari sama dengan arah arus listriknya. Kayak gini. Yang muter arus listriknya itu. Ibu jari sama dengan arah kutub utara. Jadi kaidah tangan kanan dapat digunakan. Induksi magnet pada solenoida. Jadi jangan bingung dengan istilah solenoida ya. Solenoida itu adalah kawat gulung atau kawat kumparan. Jadi bisa dihitung besarnya itu kalau dia di tengah-tengah solenoida, maka rumusnya adalah B sama dengan mu0 I kali N per L. L itu adalah panjangnya. Panjang solenoida. I itu arusnya, N itu jumlah lilitannya. Soal selalu diberikan. Kemudian induksi magnet di kedua ujung solenoida. Kalau di ujungnya, maka
dia per 2L. Kalau dia di tengah-tengahnya di sini, maka per L saja. Tapi kalau di ujungnya per 2L. Rumusnya hampir sama. Kemudian ada toroida. Apa itu toroida? Kawat gulung yang dilingkarkan atau kawat kumparan yang dilingkarkan seperti gambar berikut. Jadi sudah dia dikumparkan tapi kemudian dibuat melingkar seperti ini. Gambarnya biasanya seperti ini. Induksi magnet pada toroida dapat ditentukan dengan persamaan berikut. Jadi rumusnya adalah di mana dia di titik ini besar medan magnetnya adalah mu0I per 2πr dikali jumlah lilitannya. R jari-jari toroida, I arus listrik, N jumlah lilitan. Nah, di sini ada beberapa contoh, beberapa induksi magnetik pada jarak 5 cm. Berapakah induksi magnetik pada jarak 5 cm dari pusat sebuah kawat lurus yang berarus 3 ampere. Jadi kita ketahui, ini sudah suatu ketetapan, permeabilitas ruang hampa mu0 sama dengan 4pi kali 10 pangkat 7 ya. Kemudian arusnya di sini ada 3 ampere, kemudian jari-jarinya 5 cm ya. Kemudian kita harus rubah ke meter dan B berapa? Masukkan rumusnya tadi. Kemudian tinggal dikalikan, dapatlah 1,2 kali 10 pangkat 5 Tesla. Oke. Ya, demikian pembahasan tentang magnet. Jadi yang penting sebagai kesimpulan adalah bahwa untuk membentuk magnet, misalnya kita mau ngangkat mobil ya. Jadi kita buat alat magnet dan itu menggunakan listrik, maka kita bahan bakunya cukup dengan kawat ya. Kawatnya bisa kawat lurus panjang, kawat melingkar, kawat kumparan atau solenoida, dan kawat toroida atau kawat yang dibulatkan, yaitu kawat kumparan yang dibulatkan, toroida. Jadi ada 4 ya, kawat lurus, kawat cincin melingkar, dan kemudian kawat solenoida, dan terakhir toroida. Jadi di soal sering disebutkan kawat-kawat tersebut. Oke, baik, sampai jumpa lagi pada pembahasan selanjutnya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, ayo bantu subscribe. Subscribe itu tidak mengurangi harta tapi menambah pahala. Dan like juga, kemudian komen jika perlu.